وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita menuju ke kajian Sunan An-Nasa'i sejenak di hadis ke berapa jemaah sekalian di Sunan An-Nasa'i 200 atau 385 ya, taib. Masih berkaitan dengan masalah haid dan semisalnya. Di bab ke-19 dari masalah haid, babu bastil haidhi al-khumrah fil masjid. Ya. Jadi bab tentang seorang perempuan yang haid itu membentangkan kain di masjid. Hadis 385. Akhbarana Muhammad bin Mansur an Sufyan an Manbudh an ummih anna Maimunah qalat. Maimunah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ra'sahu fi hijri ahdana. Rasulullah SAW ketika itu meletakkan kepalanya di pangkuan seorang dari kami, di pangkuan seorang dari istri Nabi. Fayatlu al-Qur'ana wa hiya haid. Lalu Rasulullah SAW membaca Al-Quran padahal istri yang beliau di pangkuannya itu istrinya sedang haid. Wa taqumu ihdana bi khumratihi lal masjid. Dan ada seorang istri lagi, istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya, itu membawa yaitu semacam alas ke masjid. Fa tabsutuha wa hiya haid. Dan perempuan tersebut, istri tersebut membentangkan alas tersebut dalam keadaan dia sedang haid di dalam masjid. Faedah dari hadis ini adalah, pertama, perempuan yang haid tidak najis. Haid, darah haid itu najis, namun perempuannya tidak najis. Buktinya apa? Rasulullah SAW rebahan dan kepala beliau di pahanya istri yang sedang haid. Itu faedah pertama. Kedua, tetap dianjurkannya bermuda'abah dan berdekatan dengan istri. Bermuda'abah itu bercanda, romantisme dengan istri walaupun sedang haid, selama tidak di bagian sensitifnya, yaitu di area kemaluannya. Dan kalaupun di pahanya, maka hendaknya ditutup. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan walaupun tanpa ditutup, tapi lebih baik ditutup supaya tidak terjadi yang berikutnya gitu kan. Nah, jadi walaupun di masa haid Rasulullah SAW pun dekat dengan istrinya. Ini berkebalikan dengan orang-orang Yahudi. Karena perempuan-perempuan Yahudi ketika masa haid itu mereka diasingkan, ya, dianggap kotor, dianggap najis, dan disendirikan di rumah tertentu. Berbeda dengan syariat Islam, ya. Kemudian faedah yang ketiga, diperbolehkannya mendengarkan bahkan membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid. Diperbolehkannya mendengarkan atau bahkan membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid. Ini pendapat yang lebih sahih. Kalau mendengar Al-Quran, ini udah jelas, ulama jelas mengatakannya. Tapi untuk membaca Al-Quran, ini masalah khilafiyah. Yang sahih adalah boleh perempuan membaca Al-Quran baik murajaah atau tilawah sedang masa haid. Perempuan saat sedang masa haid tetap boleh dianjurkan membaca Al-Quran baik dalam rangka murajaah, mengulang hafalan, atau dalam rangka tilawah. Ya. Karena tidak ada dalil yang melarang hal itu. Tidak ada dalil yang melarang perempuan haid atau nifas membaca Al-Quran. Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalil yang lebih sahih, yang sahih untuk hal itu. Yang benar kembali ke keumuman dianjurkannya membaca Al-Quran. Taib. Faedah berikutnya, diperbolehkannya perempuan haid untuk lewat sejenak ke dalam masjid.
dalam masjid. Lewat sejenak diperbolehkan. Ya. Dengan dalil ada di surat An-Nisa atau di surat Al-Baqarah, illa abiri sabil. Sebentar, anda cek lagi lebih ayatnya. Di surat An-Nisa, afwan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya. Maka wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian sedang mabuk sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan. Dan juga orang yang junub jangan mendekati masjid kecuali sebatas lewat. Dikiaskan dengannya perempuan haid dan nifas. Ya, kemudian dalil yang kedua hadis ini, bahwasanya seorang istri Nabi datang ke masjid dalam keadaan haid dan membentangkan semacam alas di dalam masjid. Maka untuk sejenak boleh. Adapun untuk mendekam lama atau mukth atau lubth, maka ini umumnya ulama melarang perempuan yang haid atau nifas untuk berada di dalam masjid. Kalau kita pakai pendapat jumhur ini, maka ummahat yang sedang haid atau nifas tidak boleh ikut kajian di dalam masjid. Ya udah Ustaz, kalau gitu saya enggak masuk ke dalam masjid, saya ada di teras masjid. Nah, kalau terasnya itu lantainya nyambung dengan aula masjid, itu termasuk masjid juga. Ya udah Ustaz, saya di parkiran dah Ustaz dah. Nah, masjid itu enggak ada parkirannya, Bu. Terus di mana Ustaz? Udah streaming aja. Itu kalau kita pakai pendapat yang melarang perempuan haid atau nifas mendekam di masjid. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan selama aman dari adza, yaitu tetesan darah haid tidak keluar, ya, pakai bukan soft text, ya, pakai soft text, maka diperbolehkan kata beberapa ulama. Karena ibrah pelarangannya itu adalah agar masjid tidak terkotori oleh darah haid. Dan di zaman Nabi SAW nggak ada soft text, nggak ada misalnya. Iya, sehingga potensi banget itu masjid terkotori dengan darah haid, najis. Ya, itu kata beberapa ulama. Namun sebagai kehati-hatian aja, kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa jangan. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab berikutnya, bab 39. Babul qiraati. Bab salah dokumen. Bab berikutnya, bab 20. Bab tarjilil haidhi ra'sa zawjiha wa huwa mu'takifun fil masjid. Bab perempuan haid menyisir rambut suaminya dalam keadaan lagi i'tikaf di masjid. I'tikaf cuma ada di masjid, di rumah Allah. Kemudian perempuan haid tidak bisa i'tikaf. Karena kata jumhur ulama tidak boleh perempuan haid berada di dalam masjid. Tapi ini menyisir rambut suaminya, menyisir rambut Rasulullah SAW sedang i'tikaf di masjid. Akhbarana Nasr bin Ali, haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Ma'mar 'an az-Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilu ra'sa Rasulillah SAW wa hiya haidun wa huwa mu'takif fayunawiluha ra'sahu wa hiya fi hujratiha. Nah, ini unik. Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Aisyah ketika itu sudah haid dan Rasulullah saat itu sedang i'tikaf. Lalu gimana kok bisa Rasulullah SAW menengadahkan kepalanya atau memasukkan kepalanya ke kamarnya beliau? Artinya masjidnya Nabi ketika itu kan yang nggak sebesar sekarang, jauh lah sekarang. Ya mungkin lebar gini atau lebih lebar lagi. Di salah satu sisinya itu kan rumahnya Nabi. Jadi rumah Nabi berdempetan dengan masjid. Tapi itu rumah Nabi, bukan masjid gitu loh. Nah, masjid itu punya jendela yang juga jendela rumah, jendela kamar. Nyambung. Jadi jendela ini langsung kamarnya Nabi Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Nah, pas lagi i'tikaf,
Rasulullah keluarin bagian kepalanya. Iya, masuk ke jendela kamar beliau. Yang itu rumah beliau, di situ ada Aisyah, disisihin rambutnya. Boleh. Ini menunjukkan pas lagi i'tikaf, antum boleh mengeluarkan salah satu bagian tubuh antum keluar masjid boleh. Tapi kalau komplit seluruh badan batal. Boleh. Kaki dikeluar. Ya, misalkan masjid kan teras nih, ubinnya antum keluarin kaki. Itu boleh. Apalagi kalau ada hajat nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau komplit satu badan nggak boleh kecuali ada hajat kayak mau cari makan gitu. Ya seperti itu. Ya, ini menunjukkan i'tikaf bisa batal jika seluruh badan keluar dari area masjid tanpa hajat. Adapun kalau ada hajat boleh seperti ke WC. Ya. Atau mungkin kalau memang masjidnya itu nggak menerima Gojek, ya, dia mesen GoFood kemudian, ya itu keluar untuk ngambil makanan atau mesen GoFood. Kata sebagian ulama, kalau dia mengorder sesuatu atau beli sesuatu maka dia ordernya di luar masjid, karena itu bagian dari transaksi. Kata sebagian ulama. Ya, baik. Kemudian di antara faedah berikutnya dari hadis ini adalah bahwasanya seorang istri, ya, hendaknya dia melayani suaminya. Ya, ada apa? Kita lanjut ke bab berikutnya, 21. Bab ghuslil haidhi ra'sa zawjiha. Perempuan haid mencuci atau membasuh kepala suaminya. Dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yudni ilayya ra'sahu wa huwa mu'takif fa aghsiluhu wa ana haid." Rasulullah SAW mendekatkan kepadaku kepalanya. Itu sama ini yang tadi. Sedang beliau lagi i'tikaf, tapi kepalanya nongol di kamarnya. Kemudian saya cuci kepalanya. Boleh. Dan saya lagi haid ketika itu, makanya di kamarnya. Dan ini faedahnya juga besar ya. Kamar yang nempel dengan tembok masjid bukan masjid. Makanya kamar marbot itu bukan masjid. Tempat equipment, tempat device, tempat peralatan itu bukan masjid. Gitu ya Pak? Begitu. Sehingga tidak boleh i'tikaf di kamar. Wahai marbot. Ya. Marbot. Wah saya dong tiap malam Ramadan saya i'tikaf. Di kamar. Itu kamar bukan masjid. Ya. Tapi kan ini tanah masjid juga. Enggak, tetap itu bagian masjid. Buktinya orang boleh enggak Pak sholat di kamar antum wahai marbot? Pada sholat enggak? Tahiyatul masjid di kamar antum? Enggak lah, itu kan kamar saya. Berarti kan bukan masjid. Giliran i'tikaf dianggap masjid. Dan hari-hari orang mau sholat tahiyatul masjid di situ enggak boleh. Coba Pak antum jalan terus ke kamar marbot. Ngapain Pak? Enggak mau ke situ. Ngapain itu kamar saya Pak? Saya mau tahiyatul masjid. Enggak Pak, itu kamar saya bukan masjid. Nah, giliran kayak gini bukan masjid. Giliran i'tikaf itu masjid. Makanya marbot yang masuk ke kamarnya tanpa hajat batal i'tikafnya. Begitu. Hadis berikutnya ya dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha sama, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya waktu itu menyisir rambutnya Rasulullah SAW dalam keadaan saya sedang haid. Taib. Ini sampai hadis berapa Pak Deden? Di poster sampai hadis 300. Hah? 385 aja? Oh, berarti ini sampai 389. Taib. Nanti pada pertemuan berikutnya 390. Mulai 390 insyaallah. Taib, pada pertanyaan jemaah? Atau sudah puas? Fadhal Pak. Membaca Al-Quran. Berarti boleh membaca Al-Quran melalui HP Ustaz? Kalau pakai HP boleh megang. Boleh.
Kalau bacanya pakai mushaf cetak, maka harus pakai perantara, tidak menyentuh langsung untuk perempuan haid. Terima kasih Ustaz. Ya, Satu lagi Ustaz. Hmm. Kalau dalam keadaan safar, jarak berapa kilometer yang boleh dijamak atau jamak qasar? Ya, sekitar 85-88 sekitar. Kalau udah mendekati itu 80-an sekian, maka itu insya Allah boleh. Gitu. Ya Pak. Ya Pak. Masih. Tidak ada hajat, kemudian pindah, misalnya. Pindah? Misalnya tadi marpot itikaf, kemudian tidak ada keperluan yang mendesak, misalnya hajat, misalnya mau ke toilet, tidak ada. Tapi ke kamarnya, maka tadi itikafnya enggak selesai, batal. Okay. Kemudian ini apakah seperti ini ketika kita itikaf di Masjidil Haram, tapi bukan di Masjidil Haramnya, di Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar kan di depannya Masjidil Haram itu. Oke. Kemudian ini ada hajat ke toilet dulu. Habis toilet ingin pindah ke katakan Masjidil Haram. Ke dalam ke Masjidil Haramnya. Ini juga termasuk batal. Bisa membatalkan. Oh ya, taib. Untuk adapun untuk Masjidil Haram dan masjid-masjid yang ada di situ, ya sebenarnya ulama mengatakan nilainya sama, Pak. Maksudnya tadi dia Masjid Abu Bakar, kemudian Bapak pindah ke Masjidil Haram, makin udah nama nggak batal i'tikafnya. Ya begitu. Allah alam, itu kasus atau ini case hanya untuk tanah Mekah atau sekitar Masjidil Haram. Gitu. Bahkan sampai beberapa hotel masjidnya itu satu manzilah dengan pahala Masjidil Haram juga. Beberapa hotel di sekitaran Masjidil Haram. Misal yang Anda lihat itu Makarim Ajiat, apa namanya, nama hotelnya Makarim Ajiat itu. Itu hotel bintang 5 juga itu. Memang bukan tepat banget di seberang langsung Masjidil Haram, tapi agak jalan sedikit. Dan itu masjidnya sudah ditandatangani oleh para ulama di situ. Itu satu, maksudnya pahalanya sama seperti sholat di Masjidil Haram. Itu di lantai berapa ya masjidnya itu? Musola sebenarnya kayak musola, enggak sebegini doang, paling segini doang. Tapi nilainya sama. Bukan Tower Zamzam dia. Bukan Tower Zamzam. Iya. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita untuk kembali berziarah umrah ke Tanah Haram. Amin. Begitu. Jadi kalau Bapak di Masjid Abu Bakar terus pindah, maka insya Allah bukan bermaksud batal, enggak batal insya Allah. Karena pindah ke yang lebih afdol, maka itu lebih afdol. Adapun perjalanan dari Masjid Abu Bakar ke situ, mungkin lewat jalanan, jangan niatkan untuk memutuskan aja udah gitu. Insya Allah tetap satu ini. Apalagi sebagian ulama membolehkan i'tikaf yang parsial, juz'i, yaitu hanya berapa waktu i'tikaf di sini, boleh berapa waktu di i'tikaf di masjid lain, itu bisa. Tapi enggak semua ulama membolehkan itu. Ada ulama mengatakan kita enggak boleh, enggak ada sunnahnya hal kayak gitu. Mereka kan i'tikaf harus dari sebelum maghrib sampai besok pagi gitu. Ya ala kulli hal semua bernilai i'tikaf lah Pak. Bapak di Masjid Abu Bakar, Bapak di Masjid Haram, i'tikaf insyaallah. Dan mudah-mudahan satu nilai, insyaallah satu pahala. Baik. Ya barakallahu fik. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.